Oke, halo Bapak Ibu, ya terutama untuk teman-teman dari Premium Hot Community. Ya, jadi sesuai janji saya kemarin, saya bakal bikin satu video soal pembahasan dasar-dasar dari kita menggunakan aplikasi TradingView. Jadi misalkan kayak tadi kemarin-kemarin kan Bapak Ibu ada yang minta tuh cara ngajarin stock screener seperti apa, kemudian pasang alertnya seperti apa. Nah, hari ini melalui video ini saya bakal jelasin semuanya dari yang awalnya dasar-dasarnya, fitur-fiturnya ada apa aja, fitur-fitur yang sering kita pakai, kemudian nanti saya coba ngajarin dasar-dasar dari penggunaan alert dan juga penggunaan stock screener gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti habis nonton video ini pengen masih ada yang belum ngerti boleh nanyakan. Oke? So, kita mulai aja. Kita saat ini saya gedein dulu. Oke. Jadi sesuai judulnya ya, dasar-dasar penggunaan TradingView ini bisa Bapak lihat. Jadi saya membagi materi pembahasannya ini ada 3. Jadi yang pertama itu adalah mengenal dasar-dasar tool teknikal pada TradingView. Kemudian menggunakan alert pada TradingView dan yang ketiga itu menggunakan stock screener atau screener pada TradingView. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah tools untuk menggambar. Jadi apa aja sih tools untuk menggambar? Kemudian tools untuk membuat watchlist. Jadi termasuk ketika kita pengen masukin saham atau kripto untuk jadiin watchlist itu bisa. Kemudian yang ketiga itu adalah tools untuk mencari indikator. Dan yang keempat ini cara penyimpanan template indikator. Sometimes kan kalau saya pribadi itu punya beberapa template. Jadi kalau misalkan saya mau swing template dengan kombinasi indikator apa yang saya pakai. Kemudian yang kedua, template misalkan saya mau fast trade apa segala macam itu ada template tersendirinya gitu. Jadi saya akan ajarin cara menyimpan template indikator untuk pembahasan kali ini. Oke, jadi saya akan coba pindahin ke TradingView. Oke, kita akan lihat sekarang. Biasanya kalau Bapak Ibu buka TradingView, nah isinya akan seperti ini, ya gitu. Jadi ini tampilan awalnya. Ini bisa lihat sendiri. Ini ada chart, ada market, kemudian ada news. Jadi isi news segala macam itu ada di sini. Kemudian ada screener. Nah, screener ini terbagi stock screener, forex, crypto, stock heatmap, crypto heatmap. Jadi semuanya ada di sini. Jadi yang pasti kita pakai kalau misalkan di saham ya stock screener. Bapak Ibu yang aktif di crypto juga itu bisa pakai di crypto screener. Kemudian ini ada community dan lain-lain sebagai macam. Nah, begitu kita klik chart, itu biasa akan keluar chart seperti ini gitu. Jadi saya tutup dulu yang watchlist-nya. Ya, jadi tampilan awal dari sebuah chart itu misalkan ini kosong ya. Jadi biasa begini. Nah, saya akan jelasin dulu untuk dasar awalnya. Kadang kan mau setting entah itu layarnya terlalu putih apa segala macam, mau pakai yang warna hitam gitu. Nah, ini tinggal klik di bagian kanan atas itu ada gambar gerigi ya, gambar apa gear gitu. Nah, keluarlah chart setting. Nah, di bagian appearance ini, bagian displaynya ini bisa dicek mau yang solid, mau yang gradient itu boleh. Dan settingnya mau warna putih, ini tinggal dipilih. Mau warna merah pun juga bisa gitu. Mau warna hitam, ya ini biasa ada orang yang lebih suka pakai warna hitam. Ada yang suka putih, nah jadi tinggal ganti aja mau warnanya apa gitu. Oke. Kemudian ini ada vertical grid line, kemudian ada juga horizontal grid lines. Ya jadi ini Bapak Ibu tinggal milih aja nih, mau pakai grid, kalau misalnya mau pakai grid, tinggal hitamin, ini keluar nih, sebelah sini ada garis horizontalnya, kemudian kalau vertikalnya tinggal keluarin. Nah, misalnya vertikal kan jadi kelihatan nih, kadang ada vertical line itu membantu kita untuk menentukan support dan resisten. Jadi kalau misalkan contohnya nih, misalkan L-shape. Nah, L-shape kan jadi kelihatan kan, oh sekitaran sini tuh ada kira-kira ada supportnya, karena kita terbantukan sama garis gitu. Cuman kalau saya sih, saya nggak suka karena jadinya kayak terlalu padat. Jadi saya biasanya lebih milih tuh untuk yang putih aja gitu. Nah, yang solid seperti ini yang jauh lebih gampang gitu pakainya. Oke. Dan itu tadi soal yang di sini. Jadi semua lengkap di sini ya. Soal ini untuk ngedit background-nya segala macam. Kemudian kalau misalkan mau ganti warna candlestick. Nah, ini di bagian simbol, ini tinggal pilih aja mau ganti warna apa aja gitu. Misalkan nggak suka hijau, maunya yang biru.
Nah, ada beberapa sekuritas kan pakai candle hijaunya kan jadinya warna biru, ya gitu. Nah, ini muncul warna biru di candlestick-nya, ya kan? Nah, itu semua tergantung tinggal diganti aja gitu. Jadi ini semua segala macam itu bisa diganti. Ini lebih ke tampilan sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ini lebih ke tampilan yang bisa diganti-ganti. Nah, oke, itu tadi yang mungkin yang bisa disetting sama Bapak Ibu segala macam. Kemudian bagian gear ke kanan ini untuk full screen. Kemudian ini untuk capture. Jadi kalau misalkan saya biasanya suka share gambar itu tinggal klik take a snapshot. Nah, ini tinggal pilih copy chart image itu nanti tinggal klik terus control control V itu ke WhatsApp, ke Discord gitu, segala macam itu tinggal copy aja. Jadi ini bisa lihat aja mau save bisa sekalian langsung save ke folder komputer gitu. Nah, kalau misalkan mau link aja itu juga bisa copy link to the chart image. Jadi image-nya dalam bentuk link gitu. Oke. Kemudian ini ada tombol publish. Nah, publish ini biasanya lebih ke untuk publish di ini trading view-nya gitu. Jadi ini jarang kita pakai soalnya kan kita nggak aktif di sosial medianya trading view. Jadi saya akan jelasin yang penting-penting aja. Oke. Nah, itu tadi sekilas soal yang di bagian kanan atas ini. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini kita akan lihat, kita klik yang garis 3 ini. Ini ada simbol chart ini save ini sih. Ini apa? Save layout-nya sih. Jadi kalau misalnya mau save layout itu bisa. Nah, ini kan ada tinggal Ctrl S nanti layout-nya ke save gitu. Nah, ada juga fitur auto save. Jadi kalau misalnya udah gambar-gambar, kalau kita nggak pakai auto save itu biasanya bisa hilang. Ya, jadi nggak kalau saya sih aktifin aja kayak gitu. Nah, ini apa istilahnya? Ini mau ganti bahasa apa segala macam kayak itu simple apa ini gampang lah, nggak susah. Nah, balik ke sini kita akan lihat simbol. Jadi ini adalah simbol saham, kripto, forex apa segala macam itu ada di sini. Misalkan. Jadi gampangnya tuh di trading view, kita nggak perlu klik ini lalu baru ganti. Tapi cuman cukup ketik langsung misalnya GGRM. Tinggal ganti udah. Jadi muncul HMMSP. Mau ketik ISG kita ketiknya composite. Nah, nongol gitu ya. Jadi semuanya gampang, nggak susah. Kita mau ketik AALI juga nongol segala macam. Oke. Oke, kita balik ke sini. Jadi ini simbolnya tinggal ganti ya. Jadi tinggal ganti, mau ketik langsung juga bisa. Mau ngeklik dari sini nanti munculnya seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita klik agro, ini kan muncul banyak simbol agro kan. Ini kan ada dari apa? Indeksnya Amerika, bursa saham Amerika, kemudian ada Rusia gitu kan, ada Thailand. Nah, kalau mau Bapak Ibu susah, takut salah pencet ya, ini ada select source ya. Jadi all sources-nya ini tinggal diklik, ganti aja IDX. Nah, ini nongol. Jadi begitu klik IDX cuma nongol yang ini. Nah, kan ini semua saham-saham Indonesia. Tapi kalau itu tidak mengganggu Bapak Ibu, semua all source ini bisa dipakai gitu. Oke, nah ini misalnya klik agro, nah gitu, tinggal muncul. Nah ini plusnya apa sih kok? Nah kalau plus ini adalah kita mau compare, misalnya dalam satu sektor, katakan misalkan LSIP, gue lagi buka LSIP, terus gue mau compare sama AALI yang paling besar, tinggal klik. Nah nanti nongol yang grafik warna orange ini itu adalah chart AALI gitu. Jadi so far pergerakan AALI sama LSIP sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya. Misalnya kita bisa lihat, kalau misalnya mau banding satu sektor, Koal misalkan batu bara, Adaro, terus PTBA, Dowit, apalagi UNTR, ITMG segala macam mau dibandingin satu, mau lihat biasanya orang pakai pembanding ini mau lihat kira-kira di satu sektor ini saham mana yang masih belum gerak. Nah itu yang bisa Bapak Ibu analisa gitu. Jadi pakai gitu. Nah, kalau mau hapus gimana kok? Tinggal ke kiri sini ya. Ini ada tulisan AALI, tinggal diklik X, jadi hilang. Jadi itu gampangnya, nggak susah ya. Jadi itu tadi yang plus. Kemudian ini apa? Ini adalah time frame. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu langganannya premium, trading view yang premium yang berbayar, itu semua time frame tuh lengkap. Jadi dari 1 detik itu pun ada gitu. 1 menit,
5 menit, 1 jam, 4 jam segala macam itu ada gitu. Jadi tinggal dipakai aja sesuai kebutuhan. Misalnya mau 5 menit nih buat fast trade, mau buat scalping, tinggal buka, tinggal geser. Mau analisa yang 1 hour atau 1 jam, tinggal lihat. Jadi nggak masalah semuanya. Oke? Jadi ini lebih ke time frame-nya. Kemudian ini adalah simbol-simbol yang bisa dipakai. Misalkan Bapak Ibu kebetulan nggak cocok atau nggak terbiasa menggunakan candlestick. Nah, itu bisa ganti. Jadi line chart, tinggal klik. Nah, jadi dia akan berubah seperti line gitu, garis. Terus ini bisa dipilih lah. Ada bar chart. Bar chart biasa orang buat gambar Elliott Wave biasanya pakai bar chart. Jadi soalnya lebih jelas. Nah, kalau kita kebiasaan pakai candlestick, ya udah pakai candlestick aja. Gitu. Oke, itu tadi jenis-jenis simbol dari pergerakan harga. Kemudian ini ada indikator, ya. Ini ada indikator. Nah, jadi ini tinggal klik indikator. Ini ada technical, kemudian ada financial. Ini lebih ke fundamentalnya. Nah, misalnya technical, saya mau nambahin MACD, tinggal ketik aja. Kita pilih moving average, convergent, divergent. Tinggal klik, dia 0 gitu. Atau misalkan mau pakai stokastik, tinggal klik di indikator, klik stokastik. Nih, stokastik. Ya, nongol nih stokastik. Nah, kalau mau edit gimana kok? Kan kadang kita perlu edit stokastik 1413 atau 1433, tinggal edit. Kita bisa lihat inputnya nih. Tinggal ngedit 3. Nah, dia akan berubah gitu. Saya nggak akan jelasin gimana sih pakai stokastiknya, kenapa 1433 enggak? Karena tujuan di video ini kan saya lebih menjelaskan gimana sih cara pakai trading view-nya gitu. Oke? Nah, jadi kalau mau pakai mau ngedit warnanya segala macam, style sekarang tinggal ganti gitu di sini. Tinggal dicoba-coba aja. Jadi nggak terlalu susah, disesuaikan aja. Ya, jadi kalau nggak pakai tuh tinggal klik klik X-nya aja. Tinggal dihapus gitu. Oke? Nah, ini tadi indikator, jadi Bapak Ibu bisa search. Jadi indikator di sini itu nggak cuma indikator dasar, tapi ada beberapa indikator yang dibuild atau dibikin oleh orang-orang gitu. Jadi misalkan MACD gitu ya. Nah, ini ada community script. Jadi di TradingView ini punya fitur kita bisa membangun sebuah indikator. Misalkan kita punya satu indikator yang pakem yang bisa dipakai sama, mungkin niatnya mau share sama orang biar ya sambil jualan lah pakai gitu. Nah, itu bisa dipakai, itu bisa di-share. Nah, ini kan ada community script nih di bawah MACD crossover, kita klik nih. Nanti nongolnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kan beda nih. 8, 16, 11. Nah, ini kan mereka ada reason, ada alasan kenapa menggunakan istilahnya angka-angka ini gitu. Nah, ini kalau nggak mau tinggal diklik X, hapus. Oke. Nah, misalkan gini. Gue udah ngeset nih, misalkan mau pakai stokastik. Oke, karena gue buat scalping, terus gue pakai indikator moving average, tapi gue mau yang lebih lebih sensitif, lebih pergerakannya lebih sensitif. Saya pakai misalkan eksponensial, EMA. Nih, moving average eksponensial. Tinggal klik. Nah, ntar mau pakai berapa banyak tinggal ngedit. Nah, ini kan muncul nih garis-garis biru. Tinggal ngeklik. Kemudian kita lihat ganti warna segala macam. Misalkan sukanya warna merah. Mau gedein biar kelihatan. Tinggal oke, tinggal ngedit. Nah, ini udah keluar. Ya kan? Ini udah keluar. Oke, misalkan gue mau save nih, karena gue udah pakai seperti ini, gue mau save. Cara save-nya dia adalah, Bapak Ibu ke sini nih, sebelah indikator ini ada indikator template kan, tinggal klik. Nah, save indikator template gitu, jadi tinggal save gitu. Jadi tinggal diklik. Nah, mau kasih nama apa? Testing 2 gitu. Ini udah jelas volume, EMA, stokastik, save. Jadi tinggal save. Begitu diklik, nah ini ada nongol nih, testing 2 nih yang tadi. Ya kan? Jadi saya sendiri itu punya beberapa template indikator yang sering saya pakai dulu ya. Ini kalau kayak moving average ini dulu suka pakai, short trade. Dulu itu
Kalau misalkan buat main harian, saya punya pakemnya seperti ini, gitu. RSI pakainya, apa, RSI sama stokastik. Kemudian kalau mau swing, saya pakainya indikatornya seperti ini, stokastik sama MACD, gitu. Nah, itu tergantung, apa sih, tergantung inilah, tergantung kebutuhan kita, gitu. Jadi kalau mau hapus tinggal klik X itu tinggal hapus. Nah, kayak gitu mau scalping, VPMA di sini tinggal pakai gitu. Jadi semua itu bisa disetting gitu ya. Jadi nggak susah. Jadi begitu udah diedit segala macam, tinggal diklik di sini, save indikator template, tinggal diklik, tinggal kasih nama, habis itu tinggal save gitu. Jadi template itu akan selalu ada gitu. Jadi begitu ketika gua mau pakai, tinggal ganti. Oh, gua mau pakai yang moving average. Nah, ini nongol semua gitu ya. Gue mau pakai short rate, muncul semua gitu. Mau pakai yang kosong, cuman ada volume, itu pun saya save juga. Karena biasa yang kosong gini saya buat gambar segala macam kan lebih bersih gitu. Jadi cuman butuh yang namanya indikator volume aja. Oke, ini udah beres. Terus kemudian ini alert. Nah, ini alert ntar saya akan jelasin di belakangnya di materi ketiga. Ya, kemudian ini bar replay, ini biasanya kalau misalkan kita mau bikin konten, mau menguji apa ya, mau menguji analisa kita, ini bisa di replay, jadi bisa dimundurin, chart-chartnya ini bisa hilang. Jadi begitu diklik dia bisa jalan, tek 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 naik gitu. Nah itu biasa buat orang-orang yang mau bikin video atau dia mau menguji analisanya gitu. Oke, yang ini yang atas kiri ini udah selesai, yang jelas yang atas ini segala macam udah selesai semua ya. Kalau ini lebih ke layout, tinggal di save yang seperti saya pakai. Kalau nggak di save pun sebenarnya nggak gitu pakai sih gitu ya. Jadi ini yang atas-atasnya harusnya udah jelas semua. Ya ini Ando, Redo segala macam udah jelas ya. Kita akan bahas dari yang sebelah kiri. Yang paling kiri kita lihat ini ada cross dot arrow eraser. Jadi cross ini ya, ini tanda-tanda yang kursor yang sedang saya gerakin ini. Nah, ini tanda plus. Ada orang yang bisa pakai apa? Sukanya pakai tanda dot. Nah, ini berupa titik doang gitu. Kemudian ini ada arrow ya, ini ada arrow dalam bentuk panah. Ini ada eraser ya. Nah, kalau saya sih standar pakai cross aja atau dot itu yang simple aja lah, yang gampang. Oke, terus kedua eh, barisan kedua, ini ada trend line tools. Jadi untuk ngegambar sebuah trend itu bisa klik pakai ini gitu ya. Saya coba nyari saham-saham yang apa ya? Yang masih kosong itu apa sih? BBCA coba. BBCA ini udah boleh hapus. Nah, oke. Nah, misalkan mau gambar trend, tinggal klik pindah sini gitu. Jadi ini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa pilihan, ini ada trend line, ya, plus ini ada shortcutnya ALT plus T ya, atau arrow, ada ray. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai trend line, ya berarti yang biasa, kita tinggal klik trend line, tinggal tarik gitu. Nah, kayak gitu aja. Nah, di sini muncul kolom, ada satu inilah menu ya. Ini bisa ganti buat lebih tebal, buat lebih tipis, segala macam ada di sini. Ini warna-warnanya beserta transparasinya. Ya, kemudian ini bisa pilih mau yang line putus-putus atau dalam bentuk titik juga boleh. Nah, ini tinggal di setting. Ini sih saya juga nggak pernah pakai sih ya. Ini koordinat kalau misalnya mau geser-geser cuman nggak terlalu penting lah. Nah, biasanya gambarnya kayak gitu. Kalau mau hapus atau mau biar nggak kehapus apa segala macam tinggal di lock. Jadi kalau di lock dia nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Tapi kalau dibuka dia bisa gerak kemana-mana gitu ya. Nah, ini tinggal hapus. Kalau mau hapus, tinggal klik hapus gitu. Oke, itu tadi yang gunain trend line. Jadi begitu klik ini kan kecil, ada tanda panah kecil, tinggal klik. Nah, ini ada banyak pilihan. Nah, arrow kalau misalkan arrow ada tanda panahnya di ujungnya gitu. Jadi tinggal dipilih aja sih. Arrow, kemudian ada ray. Nah, ray ini bedanya adalah kayak gini. Begitu diklik, nah dia langsung. Jadi dia biasa untuk ngukur tren. Lebih gampang kan. Jadi kita nggak perlu ngadep kemana-mana lagi gitu. Tinggal ngukur trennya doang.
Itu ray. Kemudian info line. Nah, info line ini biasa dikasih info gitu. Di sini misalnya sampai sini. Nah, datanya adalah dari sini sampai sini kenaikannya sebesar 23%. Kemudian ada berapa bar, berapa candle nih, segala macam semua. Sama berapa hari. Kemudian sudutnya berapa, kemudian distance, ya jarak berapa pixel gitu-gitu. Ya, itu lebih ke kalau misalnya Bapak Ibu butuh pakai itu ya pakai aja sih, sama aja sih sebenarnya. Kemudian extending line. Nah, ini tinggal diklik. Jadi ini tinggal diatur sih. Hampir sama seperti ray, ya, ray yang tadi. Nah, kemudian ini ada horizontal line. Nah, horizontal line ini biasa saya pakai itu untuk ngegambar support atau resisten dalam, saya mau lihat nih time frame panjangnya atau dalam kurun 3 tahun, 2 tahun. Ini support terkuat apa enggak? Misalnya kita klik seperti ini kan. Ini klik nongol, tinggal diganti mau berapa size si garisnya. Ya, udah jadi. Nah, kita bisa tinggal narik ke belakang. Secara horizontal dia seperti apa. Ya, jadi itu fungsinya. Jadi sampai ke manapun ini line-nya masih tetap ada gitu. Oke, contohnya kayak tadi L-shape. Nah, L-shape kan kalau misalkan kita lihat, nih saya sempat gambarkan di sini. Nah, ini kan kalau misalnya ditarik, ini kan jadi satu area resisten yang cukup kuat dari 2017. Jadi which mean di area ini udah hampir dari 2017 sampai sekarang itu L-shape tuh nggak pernah nembus di area 1565. Ya, jadi sebuah opportunity ketika dia bisa nembus gitu ya. Jadi fungsi horizontal line ini lebih gampang kita melihat sampai mana sih ini apa sebuah support atau resisten yang cukup kuat gitu. Oke, itu horizontal line. Kemudian horizontal ray. Horizontal ray ini lebih ke misalnya kita klik. Misalnya gini ya, kita klik dari sini sampai sini. Nah, bedanya horizontal line sama ray itu cuman kalau misalnya diklik di sini yang bagian kanan, sisi kanan ini yang memanjang sampai tidak terhingga gitu. Nah, tapi kalau yang tadi horizontal line itu kan sampai kiri kanan gitu. Kalau ini cuman bagian kanan, sisi kanan ya. Kemudian vertical line ini kebalikannya, ini untuk vertikal ya. Ini biasa kita ngukur untuk seberapa jauh atau seberapa lama suatu saham itu misalkan akumulasi, sideways, segala macam. Oke. Itu vertical line, ini cross line. Ini cross line sih saya nggak pernah pakai. Nah, cross line ya horizontal vertikal. Terus apa lagi? Parallel channel. Nah, parallel channel ini lebih ke kita mengukur sebuah tren. Misalkan gini, kita klik dari sini ya. Jadi gampangnya tuh, nah, jadi ini lebih gampangnya mengukur sebuah tren. Misalkan dia lagi turun nih, katakan kita lagi turun nih BBCA. Nah, kita tinggal klik bagian atasnya atau mungkin dari bawah, tarik ke atas juga sama. Jadi ini lebih gampang untuk mengukur jadi sebuah tren gitu. Jadi ini ya, parallel channel. Ya, ini juga kadang bisa dipakai. Misalkan ketemu satu saham yang pergerakannya membentuk pola bendera flag pattern. Nah, itu tinggal diklik. Nah, misalkan ini sama, diklik, tinggal tarik ke bawah. Ya kan? Gitu aja sih. Oke, tadi itu parallel channel. Ini ada satu lagi regression trend. Nah, ini lebih membantu kita untuk membuat sebuah atau mengukur sebuah tren yang lebih cepat. Nah, dia langsung menyesuaikan. Jadi kalau regression trend itu dia langsung menyesuaikan kira-kira titik yang paling banyak disentuh itu apa gitu. Ya, misalkan gini. Nah, dia akan membuat begitu. Biasanya ini kalau misalnya jarang dipakai sih nggak apa-apa sih, nggak terlalu ngaruh lah gitu. Ini pun harus kita nguasain dulu yang namanya pola-pola chart gitu. Kemudian ini flat bottom. Nah, ini misalkan buat ngukur misalkan ada istilahnya descending triangle pattern. Nah, tinggal gini tinggal ditarik. Nah, jadi ini ngegampangin lah. Atau mungkin sebaliknya, ascending
ascending triangle, itu tinggal dibolak-balik doang. Nah, kalau disjoint channel ini lebih ke misalkan kita ketemu satu pola, katakanlah pola itu adalah eh, pola symmetrical triangle misalkan. Saya cuma ambil contoh. Nah, kayak gini. Jadi dia langsung nyesuaiin symmetrical triangle ya. Terus kayak tadi yang flat top bottom itu tinggal klik gini, tap. Nah, sorry. Nah, ini jadi kelihatan kan kayak gitu. Jadi itu tentang fitur-fitur yang ada di sini, sisanya jarang pakai ya. Kemudian di sini ini adalah berisikan pengukuran atau memproyeksi harga-harga sebuah pergerakan saham atau kripto atau yang lain sebagainya. Misalkan ada Fibonacci retracement, ada trend based Fibonacci extension, kemudian ada yang lain-lain ya di sini semua. Itu tinggal sesuai hobi kita mau pakai yang mana, biasanya pakai yang mana itu tinggal dipilih. Misalkan klik Fibonacci retracement, tinggal diklik. Nah, tinggal dipakai, udah gitu doang. Kalau mau ngedit angkanya, tinggal kembali ke setting sini, kemudian tinggal pilih stylenya mau seperti apa. Nah, di sini saya nggak akan jelasin lebih lengkap, karena tujuan video ini bukan untuk jelasin gimana cara menggunakan Fibonacci retracement, tapi lebih ke penggunaan TradingView. Oke, next, kita lihat. Nah, ini ada segala macam. Tinggal dicoba aja kalau misalnya emang familiar sama penggunaannya. Kemudian yang ini lebih ke ya burst buat ngegambar segala macam. Kemudian highlight, misalkan mau highlight ini jarang sih saya pakai rectangle. Nah, paling saya sukanya pakai rectangle kalau ngegambarin sebuah apa istilahnya support area atau resistance area, itu biasanya saya gambarinya pakai gini, pakai rectangle ini. Sama penggunaan juga sama, tinggal edit ya. Jadi di sini klik bagian panah di sebelah kanan yang kecil ini, tinggal pilih mau pakai yang mana. Eclipse buat bulatan, nah tinggal gini. Oke, gampang. Nah, tinggal dipakai. Misalkan mau pakai apa aja, pet groove misalkan gini. Nah, jadi tinggal ditarik. Ya, jadi ini berisikan hampir sama sih ya. Ini kalau ntar mau dicoba-coba boleh. Misalkan ini mau gambar cup and handle gitu ya. Mau gambar cup and handle di sini coba. Nah, kan tinggal ditarik. Udah jadi gitu ya. Jadi nggak ada yang susah. Misalkan di sini, sini ya. Kemudian mau klik lagi, pindah sini. Udah gitu aja. Mau doublein misalkan, ini mau doublein lah, isinya gambarnya mau di double, tinggal diklik ini, tekan Ctrl L, Ctrl ya, tekan Ctrl di keypadnya atau keyboard. Nanti tinggal ditarik, di drag, jadi muncul 2. Ya, jadi tinggal diklik ini, kemudian tekan Ctrl hold, terus tarik, ini nongol. Oke. Oke, itu tadi curve apa segala macam, arc, double curve gitu segala macam ada di sini. Nah, kemudian ini berisikan teks ya. Ini teks lah, note lah. Misalkan mau note di sini BBCA sedang mengalami penurunan. Udah. Maka dia akan nongol di sini gitu ya. Jadi ini lebih ke penggunaan konteks ya, tinggal tulis saja. Misalkan apa, hot community. Udah, tinggal gitu doang. Tinggal kalau mau gedein tulisannya, tinggal gedein. Kalau nggak, hapus. Jadi ini nggak terlalu susah ya. Kemudian ini, nah kalau yang isinya adalah penggunaan pattern-pattern, termasuk Elliott wave. Ini ada kan Elliott wave, triangle wave, kemudian triple combo wave, segala macam ada di sini. Termasuk misalkan kita mau ngegambar yang namanya head and shoulder, ini juga ada di sini gitu ya. Jadi tinggal digambar. Ini sih lagi nggak ada pattern. Ya iseng-iseng misalkan gini ya. Tak, 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 tak. Nah, ini kelihatan nggak? Coba saya ini dulu. Nah, ini kelihatan kan gitu. Jadi tinggal dipakai ya. Jadi kalau misalkan kira-kira Bapak Ibu udah ada bayangan kayaknya ini HNS deh,
atau IHNS deh. Ya udah, tinggal digambar. Coba klik di sini. Ini yang setelah ini kan tadi kita belajar yang soal teks, kemudian di bawahnya tinggal dicari head and shoulders nih. Ya klik, kemudian tinggal kita sambung-sambungin aja. Tentuin neckline-nya di mana, head-nya di mana, shoulder-nya di mana, tinggal klik. Udah jadi gitu. Gampang kan? Nggak terlalu susah sih sebenarnya pakai TradingView ini. Yang penting coba-coba aja, nggak ada salahnya sih. Kita coba-coba aja, mana yang bingung sih, udah ntar tinggal hapus gitu. Jadi dites-tesin aja satu-satu. Jadi di sini semua ada ya, tinggal dipakai, tinggal kenyamanannya aja sih. Sukanya yang mana? Ada juga sih orang gambar, misalkan ngegambar apa? Ngegambar head and shoulder itu pakai R ini, bukan, pakai si curve ini. Misalkan ada, gue sempat lihat suka orang yang bikinnya gini. Nah, tinggal ditambah. Ada juga orang pakai kayak gitu. Jadi itu semuanya, yang penting gambar kita jelas dan bisa dimengerti orang. Udah itu aja sih intinya. Ya, jadi ini tinggal dipilih, dicoba-coba. Kalau yang suka pakai Elliott Wave pasti udah ngerti ya penggunaan tools seperti ini. Kemudian setelahnya, nextnya, ini ada long position, short position, forecast, dead range, price range, dead and price range, bar pattern, ghost fit, projection, segala macam ini ada. Ya, jadi ini tinggal, misalkan, ini fungsinya untuk apa kok? Ini fungsinya untuk mengukur risk and reward ya. Kenapa ada long, kenapa ada short? Nah, long ini biasanya dipakai, atau short ini biasa dipakai untuk market yang punya dua arah, which mean seperti crypto, forex, ya, kemudian market US itu bisa dua arah, sedangkan untuk IHSG itu cuma satu arah, ya, cuma satu arah. Jadi biasanya saya pakai yang long position. Bedanya cuma ini doang. Ini kalau ini yang long, ini yang short. Bedanya apa kok? Bedanya cuma warna sih sebenarnya gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita short BBCA nih, kita masuk di sini. Nah, targetnya di sini. Gitu, targetnya di sini. Nah, katakan targetnya sampai sinilah, 10%. Di sini ada tulisan kan 10%. Nah, ini kan, ini apa? Muncul. Ya, muncul. Gitu. Nah, ini cuma pakai ini aja. Kita pakai yang long aja karena di saham pakainya long. Ya, jadi fungsi ini untuk mengukur risk and reward. Katakan, oke, gue lagi di posisi ini. Gue mau pakai long position. Gue masuk di sini ketika dia breakout. Berarti areanya di dekat sini. Karena di sini ada satu resisten ya. Klik. Nah, ini kan nongol nih. Nah, gue mau batasin ini ada support. Jadi misalkan gue tambahin deh. Ini klik ya. Ini ada resisten, ini ada support. Gitu, kira-kira di sini. Nah, gue mau ngukur nih. Oh, ini supportnya. Oke, gue akan supportnya di sekitar situ. Berarti kan kalau misalnya cut loss itu kan harus di bawah support. Kalau cut loss di support ada potensi dia bisa mantul gitu ya. Jadi usahakan beda 1% atau 2% dari area supportnya gitu. Jadi oke, klik. Oke, di sini nongol. Risk gue itu 4%. Ya, risk gue 4%. Gue punya target, katakanlah di sini ada resisten ya. Gue punya target di sekitar 6.625 di saham BCA. Oke. Berarti gue dapat sekitar 7%. Kalau misalnya rugi, gue harus rugi sekitar 4%. Ini ada pembanding ratio risk reward ratio-nya di bagian tengah ini. Ya, ini tertulis 1,8. Yang artinya untuk kasus di trading plan ini, gue itu punya risk and reward 1:1,8 atau 1:2 lah. Gitu. Jadi 4% ketika gue rugi, tapi gue punya reward bisa dapat sampai 2 kali lipat dari risk gitu artinya. Ya. Jadi reward gue 2 kali lipat dari risk gitu. Jadi 1:2. Ya kan ini 1,8 yang kita buletin jadi 1:2. Jadi kayak gitu ya. Ini penggunaannya. Gampang. Oke. Itu soal long position segala macam, dead range ya kita tinggal gini. Kalau misalnya mau lihat masa fase akumulasinya di sini, tinggal klik. Nah, ini berapa hari nih? 45 hari, 31 bar. Jadi 45 hari.
gitu. Kemudian ini ada price range. Nah, price range ini kita mengukur. Kalau misalnya gue beli breakout di area 6.200 sampai pucuknya atau mungkin sekitar di resisten yang ini, gue dapat berapa persen? Oh, 7%. Nah, itu untuk mengukur price range-nya aja. Kalau misalnya ke bawah, kira-kira minus berapa persen. Dead and price range. Nah, jadi ini lebih ngukur, ini kombinasi sih, antara hari sama kenaikan harganya. Jadi, kalau misalkan kita lagi sebuah konsolidasi di area ini, kita kadang bisa suka ngukur konsolidasinya mulai hari ini. Terus, oke, bentar. Konsolidasinya mulai hari ini, sampai di sini dia breakout, kemudian kita tarik. Sorry. Kita klik and hold, ya. Kemudian kita tarik. Kira-kira kalau ke resisten ini, kita klik. Nah, kalau dia breakout ke sini, kira-kira berapa? Oh, hampir sama kan? Kelihatannya sama. Nah, ini biasa cara kita ngekalkulasi kira-kira berapa lama sih sebuah pergerakan itu, seberapa lama sih dari hitungan-hitungan akumulasinya itu lihatnya dari sini sih, gitu. Ya, jadi itu fiturnya. Kemudian yang ini bars pattern, ghost pattern, ini saya nggak pernah pakai sih, sejujurnya. Projection segala macam nggak pernah pakai. Jadi saya biasa pakai yang ini aja. Nah, kemudian ini simbol-simbol kalau misalnya diperlukan. Kalau ini cuma parameter apa istilahnya penggaris lah, penggaris sama. Tapi yang ini tuh kalau misalnya kita klik tempat lain dia bisa hilang. Jadi dia nggak seperti yang tadi yang dead end price range ya. Kalau dead end price range kita klik dia nggak akan hilang gitu. Tapi kalau yang ini diklik dia bisa hilang. Ya itu bedanya. Oke, so ini untuk zoom. Mau lihat nih lebih zoom. Gimana sih jadinya? Oops, undo. Ya, itu. Kemudian ini magnet. Nah, ini magnet kalau diaktifin, misalkan kita mau ngukur sebuah tren dari BCA. Nah, dia akan ada tarikan magnet gitu loh. Nah, padahal kursor saya di bawah, tapi garisnya di atas kan. Nah, tapi kalau begitu magnetnya dimatiin, kita bisa, nah si line-nya ikut kursor kita. Nah, saya sih nggak pernah pakai, karena itu cukup repot. Jadi pakai aja yang biasa aja lah gitu, lebih gampang kan gambarnya. So, oke. Itu tadi ya magnet segala macam. Kemudian ini buat ngelok gambar-gambar kita gitu. Jadi gambar-gambar kita nggak bisa digeser nih. Misalnya kan mau klik ini nggak bisa digeser kan. Jadi kalau begitu ini dibuka, ini bisa digeser gitu. Ya. Kemudian kalau ini ada icon tong sampah. Ini buat ngapusin semua gambar-gambar kita yang udah kita gambar. Misalkan udah gambar-gambar ternyata arah marketnya berbeda. Ya udah, gue mau reset ulang, tinggal klik ini hapus semuanya. Oke, gampang ya. Jadi harusnya ini bisa nanti videonya kan bisa ditonton bolak-balik. Nah, jadi pelan-pelan aja liatnya. Oke, semoga penjelasan saya juga nggak terlalu cepat. Ya, oke. Nah, ini tadi soal fitur-fiturnya. Kemudian kita lihat sebelah kanan, yang paling kanan ya. Ini ada, kalau kita klik yang paling kanan atas, itu ada watchlist. Nah, ini ada berisikan data-data watchlist. Misalnya kita klik BCA, kita klik BBNI, otomatis dia berubah. Kemudian kalau BCA, dia muncul BCA. Nah, di bawah ini, itu ada fundamentalnya lah. Earningnya lah, EPS-nya lah, kemudian revenue segala macam ini ada semua di sini ya. Profile dari company-nya segala macam ada di sini ya. Cuman saya jarang lihat di sini, justru biasa lihatnya di RTI karena di RTI itu lebih update. Ya. Jadi cuma sekedar info aja. Jadi klik. Jadi kalau misalkan mau bikin ini kan saham watchlist nih. Ini bahkan ada red list. Red list ini tinggal diklik. Misalkan PTPP. Saya mau watchlist besok PTPP nih. Saya tinggal ngeklik warna merah. Udah. Mau matiin. Jadi kalau misalnya klik yang merah. Begitu saya klik yang di sebelah simbol ini. Klik. Nah, yang paling atas itu bakal bisa digeser. Mau yang warna merah jadi prioritas. Atau biru atau orange gitu. Jadi tinggal diklik aja. Kalau mau cuman simbol. Tinggal klik simbol ini. Jadi simbol itu urutan dari alfabet ya, A B C D gitu.
Jadi diurutin. Tapi kalau mau ada yang prioritas dari, oh besok gue mau lihat apa gitu. Nah ini semua di sini gitu ya. Oke. Apa lagi? Ini oke. Nah, untuk bikin list ini kan ada sih. Saya punya listnya kripto, saya punya listnya crispy stock ya, saham-saham gorengan. Kemudian ada major indies ya. Ini dulu saya sempat bikin sih. Nah, ini tinggal ini aja. Nah, ini isinya apa? Termasuk saham komoditas gitu lah. Ini tinggal kalau misalnya teman-teman mau nambah atau Bapak Ibu mau bikin watchlist baru, tinggal klik new list ya. Kemudian mau kasih nama apa? Saham LQ45. Oke, nongol kan? Nah, tinggal tambahin sahamnya. Ini sebelah kanan ini ada plus. Plus yang tinggal nambah BBCA. Kemudian mau nambah apa lagi? BBNI, BBRI. Tinggal diklik. Udah, ini nongol di sini. Jadi kalau lagi lihat apa segala macam tinggal gampang, tinggal lihat. Oke. Nah, ini cuman di sini. Kemudian ini adalah ini lihat. Ini tuh buat fungsinya di satu watchlist kita atau universe kita. Ya, ini juga bisa kita set buat universe, buat watchlist. Watchlist itu kan berarti yang akan kita pantau seminggu ke depan atau mungkin beberapa hari ke depan. Nah, sedangkan di universe itu adalah saham-saham yang kita pantau gitu. Misalkan di saham saya nih, universe saya nih, ini ada 146 saham yang masuk di watchlist saya yang pernah saya trade. Jadi tinggal diklik. Nah, mau lihat nih. Nah, dalam watchlist saya ini ada berapa sektor gitu. Ini ada 19 sektor. Nah, ini semua lengkap. Di sini bisa di screener lagi. Jadi tinggal klik ini. Kemudian ini ya buat mau download listnya ini juga bisa, export list segala macam, rename, logo, ticker, description, segala macam ini bisa. Jadi gampang ya tadi buat masukin, tinggal create new list, bakal muncul seperti ini. Kalau mau delete tinggal X, remove, yes, udah gitu aja. Ya, kemudian ini berisikan alert yang kita bikin, yang udah ke-hit di sini, yang enggak berarti belum ya. Kemudian ini ada headline, ya ini sebenarnya nggak terlalu dipakai sih. Nanti kalau misalkan mau lihat tinggal buka aja. Karena TradingView itu lebih ke global, jadi kecampur semua. Nah, tanggal-tanggal economic calendar, ini pun segala macam ada lengkap di sini. Jadi kalau misalkan mau lihat forecast, sorry. Nah, ini semua lengkap ada di sini. Misalkan mau lihat, oh ya tanggal 10 ini atau tanggal berapa bakal ada info apa ya, ada update soal economic calendar seperti apa, ini semua segala macam ada di sini gitu ya. Oke. Kemudian ini ada idea, mau bikin idea apa segala macam. Ini lebih ke fiturnya ya. Private chat segala macam, mau stream juga boleh, notification segala macam ini. Cuman yang biasa kita pakai itu adalah di sini watchlist, kemudian alert. Udah itu aja sih, 2 itu aja sih kalau saya. Mau ditutupin, tinggal klik. Nah, udah ditutup. Dia muncul. Oke. Kayaknya ini udah lengkap ya, semuanya. Kemudian di bagian bawah ini ya seperti ini sih. Time frame-nya 1 hari, 5 hari, 1 bulan ya. Stock screener, ini text note. Nah, ini ada paper trading, kemudian ada strategi tester kalau misalkan kita mau build atau membangun sebuah apa ya istilahnya ya, sistem trading system itu kita bisa dites di sini strateginya. Ya, ini paper trading. Kemudian apa sih? Stock screener ya, ini stock screener nanti saya jelasin ya. Oke, ini doang sih yang di sini. Ya, kemudian ini ada adjust, mau pakai percentage, ini jadi persentase. Kalau enggak, ini pakai harga ya. Kemudian ini log ini untuk pergerakan. Misalkan kalau untuk mengukur sebuah uptrend kita lebih dominannya pakai log, ini lebih jatuhnya ke apa sih? Range pergerakan gitu ya. Atau mau set auto berarti apa? Kita gerak-gerak kan chartnya jadi ikutan gerak gitu. Nah, tapi kalau nggak mau tinggal ini kan ada tanda panah arah bawah nih, di dekat area nih. Tinggal gini aja. Tinggal di scroll, zoom in, tinggal digedein, atau mau zoom out,
tinggal dikecilin gitu ya. Jadi nggak samalah seperti pada umumnya pakai. Kemudian ini jam bisa disetting semuanya, pilih yang mana, kita pilih. Yang UTC plus 7 ini ada Jakarta atau yang Bangkok samalah. Oke, itu tadi soal pengguna fiturnya. Kemudian next, gue akan pindah dulu ke PowerPoint-nya. Oke, nah ini udah kita balik ke sini. Nah, kemudian yang kedua, materi kedua itu adalah kita membahas alert pada TradingView. Jadi, alert pada TradingView itu ada beberapa macam sih yang bisa kita pakai. Tapi yang umumnya kita pakai itu adalah alert by price. Jadi, harga, kita alert by kenaikan harga. Tapi ada juga alert by volume, alert by indikator lain itu juga bisa disetting gitu. Jadi, ini saya akan tunjukin. Kita akan pindah lagi ke TradingView. Kita lihat ya di sini. Ini udah lengkap. Saya akan aktifin satu pakai ini aja, indikator misalkan saya pakai stokastik. Nah, klik stokastik, nongol, saya edit dulu. Oke. Nah, ini kan kelihatan stokastiknya udah ada, kemudian saya tambahin deh moving average. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa klik mau berapa pakai moving average, tinggal diklik. Kalau yang free itu terbatas 3 indikator, jadi kalau udah maksimalnya 3 indikator. Tapi kalau yang berbayar ada yang beberapa pilihan premiumnya itu bergantung, itu ada list-listnya. Tinggal diklik, misalkan saya mau pakai moving average 5 di warna biru. Oke, kemudian moving average warna merah, moving average 20 gitu ya. Sorry, kurang kelihatan. Nah, ini udah kelihatan ya. Udah kelihatan, saya hapus dulu. Nah, kalau udah kelihatan, ini kita cara ngeset alertnya itu ada dua macam. Kalau misalkan alert by price, itu Bapak Ibu tinggal ngeklik nih sebelah kanan. Ini ada tanda plus kan, di bagian harga ini ada tanda plus. Nah, misalkan saya mau beli Arto di harga ini. Oh, saya mau tunggu dia breakout deh baru beli biar lebih aman. Oke. Saya tinggal klik di sini. Ini ada plus ya, tinggal klik. Nah, add alert for Arto, tinggal klik. Atau pilihannya add alert for MA segala macam ada ya. Nah, tinggal klik add alert for Arto. Maka dia akan nongol nih. Ini kan ada tanda panah, ada garis-garis putus. Nah, ini artinya alertnya udah aktif. Misalkan mau hapus gimana kok? Tinggal klik aja. Tinggal klik di bagian sininya. Ya, double klik, sorry ya. Double klik, mau delete tinggal delete. Maka jadi hilang ya. Itu yang untuk price. Itu price-nya lebih gampang lah. Jadi kalau misalkan set alert, misalkan kita lihat, oh kira-kira dia bakal nembus satu resisten yang cukup kuat. Nah, kita pasangin aja alertnya. Jadi begitu dia bunyi, kita bisa masuk dengan metode buy on breakout. Kemudian kalau misalkan buy volume tinggal klik nih alert, klik ya. Arto, ini conditionnya Arto regular, udah oke. Ya, volume. Nah, ini pun bisa di set gitu. Cara create alert on Arto atau mungkin regular langsung crossing value ya, volume, kita pilih volume MA. Jadi volume MA itu sebentar, ini kan ada volume nih, indikator volume yang di sini. Kita klik terus kita aktifin MA-nya. Volume MA. Jadi ada kelihatan garis-garisnya kan. Nah, begitu klik ini tinggal dimasukin. Nah, mau crossing up. Nah, crossing ini punya dua pilihan. Jadi kalau ya entah itu dia crossing ke bawah terhadap barnya volume atau dia crossing ke atas terhadap barnya volume. Jadi kita pilih crossing up. Nah, greater than, less than itu bisa beda-beda ya. Jadi kita pilih crossing up. Kita set volume. Karena kita mau pakai yang volume bukan yang value atau price, jadi kita klik volumenya. Nah, volume MA.
Volume MA artinya dia bakal ngelewatin MA baru bunyi alertnya. Kalau misalkan mau sell by volume, tinggal klik. Kita tentuin volume, oke. Kemudian crossing up terhadap volume MA atau berapa gitu. Tinggal diklik, tinggal dipindahin. Ini bisa dicoba-coba ya. Volume buka kurung dalam tanda kurung 20 itu berarti rata-rata volume selama 20 hari. Itu cara bacanya ya. Jadi udah, nanti tinggal diaktifin aja. Notify on apps itu nanti bisa keluar di handphone kalau misalnya punya. Kemudian di komputer juga langsung show pop up juga bisa. Mau send ke email juga boleh sih. Tapi kayaknya numpuk-numpukin email doang. Jadi nggak usah. Jadi tinggal di-create. Jadi udah nongol. Ya nanti begitu dia cross terhadap MA20-nya, maka alertnya akan bunyi. Ya, kayak gitu. Jadi cukup klik alert ya kalau buat set yang volume ya, tinggal ganti. Begitupun ketika misalkan kita mau nunggu si harga ini nge-crossing misalkan MA5 gitu ya. Kita klik yang garis biru ini tadi MA5. Atau crossing up terhadap MA5 gitu. Jadi udah begitu artonya nge-crossing MA5 itu berarti udah bunyi signal buy, itu tinggal di-create. Jadi begitu dia cross terhadap MA5 ini, apapun di posisinya itu, begitu harga candle-nya naik tembus, maka dia akan bunyi alertnya gitu ya. Jadi alert pun sesuai kebutuhan kita. Kalau saya pribadi biasa saya pakai yang price tadi, sama ini lagi nyoba-nyoba untuk pakai yang volume gitu. Masih nyari pakemnya yang cocok buat saya, yang kayak gimana. Nah, biasanya kalau yang volume itu saya pakainya di stock screener. Di stock screener-nya yang update. Oke, ini tentang alert nggak begitu susah ya. Jadi dicoba-coba aja. Kalau misalkan mau price doang, value tinggal klik di sebelah kanan ini ada plus. Nah, add alert for Arto udah gitu. Kemudian kalau misalkan buat volume atau mungkin mau crossing ya, crossing up value atau stokastik. Nah, crossingnya mau apa? Crossingnya mau terhadap istilahnya line K persen atau D persen ya. Itu tinggal dipilih. Nah, makanya sebelum penggunaan alert seperti ini mau yang lebih advance itu Bapak Ibu sebenarnya harus kuasain dulu indikator yang sering dipakai. Jadi misalkan kalau gua pakainya stokastik apa segala macam sesuai kebutuhan gua, berarti saya mesti belajar memahami fungsi dari si indikator itu. Jadi baru bisa dipakai semua ini. Jadi baru ngerti gitu ya. Jadi nguasain dulu, pahami dulu indikatornya yang sering kita pakai sesuai kebutuhan kita dan lalu baru kita pakai. Oke. Nah, ini udah soal alert, nggak gitu susah ya. Kemudian kita balik ke ini. Ya, ini tadi alert price udah, alert by volume juga udah, alert by indikator lain udah. Jadi mau pakai MACD, kita ngarepnya MACD-nya crossing ya, cross up atau dia udah mulai uptrend. Nah, itu bisa di-set semua alertnya. Kemudian yang terakhir di materi ini adalah penggunaan screener. Jadi penggunaan stock screener ini punya 2 yang bakal kita bahas. Itu memahami dan mengenal screener trading view. Yang kedua, itu membuat screener sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk bisa Bapak Ibu pakai stock screener ini dan suka saya ngomong di mana-mana ya. Ngomong di mana-mana itu kita harus paham dulu apa itu indikatornya. Kita butuhnya apa. Kita sebagai investor, kita berarti nanti screeningnya by fundamental. Kita mau screening saham-saham yang dividennya gede itu bakal muncul gitu. Jadi semua bisa disetting sesuai kebutuhan. Begitupun trading. Trading mau swing pendek, swing panjang, position trading, mau scalping, mau fast trade segala macam itu bisa dipakai, bisa dipergunakan dengan baik asal kita memahami kebutuhan kita apa gitu. Kita masuk sebuah saham atau kripto itu berdasarkan apa gitu. Jadi oke. Jadi kita lihat ini kita akan saya akan tunjukin apa aja di sini ya. Jadi begitu kita di sini kan ada nih screener, stock screener, klik.
dia akan muncul seperti ini. Ya kan, dia akan muncul stock screener segala macam. Kemudian kita akan lihat ini ada refresh interval. Jadi refresh terserah mau manual refresh boleh, mau refresh every 10 seconds juga boleh. Kemudian refresh every minutes itu juga boleh. Jadi sesuai pilihan Bapak Ibu aja. Kalau every 10 second itu biasa lebih berisik gitu. Tapi terserah. Emang kalau butuhnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ini ada beberapa template, misalkan valuasi, mau lihat saham-saham valuasi, tinggal diklik gitu ya. Overview, mau semuanya juga ada. Ya, ini settingan saya ya. Ini sih lebih ke template-template yang seperti ini. Ini ada market cap, volume price, volume ya, technical rate, rating, change persen, last harga terakhirnya berapa gitu-gitu. Nah, itu nongol di sini. Income statement berarti kita lihat EPS-nya berapa ya, full year-nya berapa. Kemudian EPS, EBITDA, gross profit segala macam ada di sini. Jadi ini lebih ke template jadi tampilan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa setting sesuai kebutuhan kita, yang pertama sebelum lanjut ke filter ini, karena ini begitu nanti kita pelajarin yang fitur filter ini itu udah cara kita nge-screening gitu ya. Nah, sebelumnya ini bisa kita download datanya, export screener data to CS5 ya, CSV file ya. Kemudian ini kita mau lihat yang berapa menit, ada semua di sini. Tinggal klik 1 menit, berarti nggak ada. 5 menit, apa tuh nggak ada. Ya, 1 hour, nongol SIMP. Ya. Jadi, nah ini ada bendera Indonesia. Karena kalau mau pakai yang semua juga boleh, tapi kan kita gunanya kan buat saham Indonesia. Jadi ya udah pakainya yang Indonesia aja. Financial kita pilih yang IDR aja lah, lebih gampang. Kemudian di sini mau alert segala macam juga bisa. Ya. Oke. Nah, yang paling penting itu adalah kita menggunakan filter. Filternya seperti apa? Jadi ketika klik filter, ini saya akan reset dulu. Reset all ya. Nah, reset all ini, jadi di filter ini adalah kunci gimana kita memilih saham-saham atau kita memfilter atau kita men-screening saham ya. Jadi ini ada all, berarti fundamental, descriptive, ya financial, technical, semua tergabung di sini. Tapi kalau mau lebih spesifik, sebenarnya kalau ini tuh deskriptif, kita klik ya. Kita mau setting dari umumnya dulu. Symbol type any. Mau lihat kita mau common stock, ya pakai common stock aja gitu. Kan ETF, ETN, mutual fund segala macam kan kita nggak pakai. Ya. Oke, simbol. Kemudian relatif yang perlu diperhatiin mungkin buat pakai market kapitalisasi atau kapitalisasi market. Ini tinggal di setting mau dimulai dari berapa gitu ya, sampai 300M sampai 2T atau mau 2 miliar ya atau 1 miliar ya, 300 juta. Ini market cap-nya segala macam. Jadi makin gede tuh makin nongol yang blue chip yang gede-gede gitu. Karena kalau makin ke sini tuh campur semuanya, NICL lah, apa segala macam kan semua nongol di sini. Tapi kalau makin kecil kan nongolnya yang gede-gede nih. Yang jatuhnya yang gede-gede. Market cap di atas 2T. Nih, Hakra, MDK segala macam muncul di sini ya. Kemudian ini penting kita setting ya. Ini sebenarnya pakai 1 bio aja juga cukup sih. Tergantung nanti Bapak Ibu tinggal ngutak-atik aja. Oke, kemudian apa lagi ya? Pokoknya ini lebih kecampur lah, lebih fundamentalnya ada fundamentalnya segala macam. Nah, klik sektor. Nah, ini kita mau lihat sektor apa segala macam ada tinggal dipilih. Tapi karena kita mau screen yang semua ya boleh. Tapi kalau misalkan lagi fokus sektor apa nih yang paling bagus. Jadi tinggal klik communication, commercial service. Tapi setahu saya sekarang itu kan ada perubahan sektor jadi agak belum terlalu akurat gitu. Yang kemudian sektor ini udah, kemudian country. Nah, kita pilih aja yang Indonesia. Udah, kayak gitu ya. Jadi ini udah kelar. Nah, kita karena lebih gampangnya kita screening untuk technical dan emang untuk trading, kita lihat buka yang bagian technical. Nah, di sini kita harus tahu dulu butuhnya untuk apa? Untuk swing. Katakan, oke, gue untuk saham-saham untuk saya swing. Jadi yang akan saya screener biasanya apa? Misalkan
simpelnya ya, biasa orang kalau untuk swing itu adalah ketika MA kecil crossing up terhadap MA yang lebih gede. Oke, kita simpelnya cari simple moving average. Nih, simple moving average 5, kita edit cross up terhadap simple moving average 20 gitu. Ya, jadi nongol. Atau mungkin simple moving average 5 crossing simple moving average 10 gitu ya. Jadi tinggal diedit gitu. Oke. Nah, mana hilang? Sebentar. Mungkin oke, nah misalkan ini. Kemudian nah ini kan ada below or equal, ada above. Kalau above itu berartinya si simple moving average 5 ini udah di atas simple moving average 10 gitu ya. Nah, ini nongol nih. Yang udah di atas semua ini rata-rata saham-saham yang lagi up. Kita lihat, nah ini kan isinya saham-saham komoditas semua nih. Gitu. Ada Elsa, ada Palm juga gitu ya. Itu oke ya. Kemudian kalau misalkan kalau yang lagi cross down apa sih? Sorry. Cross up terhadap moving average 20. Oh, nggak ada. Ya kan nggak ada karena rata-rata saham uptrend tuh lagi di atas gitu. Above moving average 20. Nah, ini udah. Tapi kalau below moving average 20 itu pun juga ada trend. Ya, ini udah BBB, agro ini udah di bawah ya. Kemudian yang dead cross atau cross down itu terhadap MA10 apa? Ada PMMP. Yang MA20 ada trend ya. Jadi tinggal di setting kita pakai yang cross up ya terhadap kita jadi cara bacanya adalah simple moving average 5 mengalami cross up atau persilangan ke atas terhadap apa gitu. Tinggal dipilih, Bapak Ibu mau apa. Oke, patokannya adalah gue mau pakai contoh misalkan simple moving average 20 atau mungkin mau yang 10 gitu. Ya udah, oke, kita itu udah beres. Ini kan belum ada nih, belum nongol. Nah, mungkin saya gedein ini dulu. Oke ya. Nah, ini tinggal diedit. Oke, ini karena ini memang saham-sahamnya lagi juga nggak ada. Karena rata-rata sih udah di atas gitu loh. Udah di moving average 5-nya tuh rata-rata udah di atas gitu. Nah, kita mau ganti lah, nggak usah pakai moving average yang terlalu kecil. Reset, ke reset udah nggak apa-apa. Simple moving average 20 atau inilah 20 terhadap cross up terhadap moving average 50. Ini juga nggak ada, lagi nggak ada ya. Jadi 200 atau above di atas 200, simple moving average 200. Nah, oke. Ini kan berarti artinya saham-saham yang udah uptrend gitu ya. Oke, kita pakai ini dulu. Kemudian kita mau lihat MACD-nya. Nah, MACD pun kita makanya harus ngerti ya. Kita harus ngerti. Jadi MACD ini akan terbagi MACD level sama signal. Ya. Nah, kita mau lihat MACD-nya above 0. 0 itu ntar saya tunjukin ya. Oke, ini kita setting dulu. Jadi kita punya dua settingan tadi, simple moving average sama simple moving average 20 itu berada di atas MA 200 ya. Tadi kalau nggak salah, kita lihat. Ya, ini simple moving average 20 above simple moving average 200. Kemudian MACD below or equal ini berarti above value. No, 0 ini tuh ini. Bentar saya pindah ke chart ya. Chart ini kan tinggal di sini ada tuh. Stock screener, tinggal diklik ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Ini nggak naikin ya. Ini filternya kan udah aktif nih. Oh, sorry, ini bukan. Kita reset dulu. Technicalnya simple moving average 20 ya above terhadap
simple average 100 gitu. Oke, kemudian MACD-nya itu above 0 ya. Itu boleh ya, salah satu pilihan gitu. Nah, ini udah beberapa yang nongol ya. Saya close dulu. Saya aktifin MACD, lebih gampang jelasinnya. Yap. Ini sudah nongol ya. Saya matiin dulu ya. Tadi filternya itu adalah moving average 20 terhadap 200 ya. Jadi terhadap 100. Jadi gue ganti yang biru ini jadi 20, yang merah tadi jadi 100. Nah, kita lihat di sini MDKA. Kita klik. Nah, tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah moving average 20 di atas moving average 200 ya, above 200. Ini udah di atas nih. Ya kan? Satu. Kedua, MACD-nya di atas 0. Jadi yang dikatakan above 0 itu adalah ini. Ini kan ada satu garis nih MACD ya di sini. Nah, ini kan ada 0 nih. 0 minus 0, 1, 2, 0 minus bawah gitu. Nah, ini udah di atas gitu. Jadi kita akan otomatis kita akan dapat saham-saham yang udah uptrend secara trennya. Karena mau swing, mau trend following, kita bisa pilih. Nah, ini muncul LPPF, kemudian ada apa nih? Elsa juga mulai naik ya. Kemudian apa nih? Ada Palem ya, Palem juga termasuk. Kemudian Saratoga. Nah, ini kan muncul nih saham-saham yang secara tren udah uptrend. Nah, sekarang coba kita ganti. Iseng-iseng kita ganti. Oh, sorry. Salah ya. Nah, sama aja sih. Ya, NICL juga nongol. Nah, ini kan sama nih, MDKA juga. Tadi, apalagi? LPPF, Elnusa, ya. Nah, sekarang kita iseng-iseng coba ganti. Misalkan, cross up. Atau ya, kita coba cek cross up. Masih ada nggak sih saham-saham yang simple moving average-nya lagi cross? Oh, lagi. Berarti nggak ada, ya. Kalau coba kita above or equal terhadap simple moving average 100. Oh, muncul. Jadi bacanya adalah MA20 itu di atas atau sama dengan simple moving average 100. Oke, jadi muncul di screenernya ini. Gitu. Ya, jadi nongol semuanya. Hampir mirip ya sebenarnya. Kemudian kita coba ganti MACD-nya. MACD-nya misalkan mau yang crossing. Cross up terhadap MACD signal ya. Ada nggak nongol? Coba. Kadang ini agak tricky tergantung penggunaannya ya. Jadi ini saya reset. Nah, ini kita coba MACD cross up terhadap MACD signal. Ini pun juga lagi nggak ada. Rata-rata entah di bawah, above or equal itu muncul ya. Kemudian below or equal juga ada. Below or equal terhadap BRMS. Nih, kita lihat below or equal ya. Jadi ini udah cross down ya. Below or equal ya terhadap MACD signal ya. Jadi di MACD ini kita lihat, kita klik. Ini ada kan keterangannya yang warna ini namanya level yang biru, garis biru ini, line biru ini level. Kemudian signal ini warna orange gitu ya. Jadi level biru, signal orange. Kita tinggal screening, tinggal cek below or equal ya. Berarti di bawah atau sama terhadap level. Berarti ini yang biru, yang MACD line biru itu di bawah atau sama dengan MACD yang signal, yang garis signal yang oranye. Nah, ini kan udah mulai cross down. Kemudian kita lihat trend. Ini juga dia di bawah ya. Kemudian apa?
Ini juga, ini apa sih? Saham Karawang, KARW ya. Jadi ini semua bisa di-set sesuai kebutuhan Bapak Ibu. That's why kenapa saya bilang kita harus ngerti dulu fungsi penggunaannya untuk apa. Kalau untuk swing ada ketentuan-ketentuan tertentu yang bisa misal kita pakai gitu. Jadi kalau mau nge-swing harusnya gimana, atau misalkan mau fokus cuma nyarinya stokastik. Coba kita cek stokastik ya. Stokastik cross up terhadap stokastik K, cross up terhadap stokastik D. Gitu ya. Itu ininya. Kemudian kita ganti indikator stokastik. Nah, oke. Jadi ini ada K dan D ya. Tadi istilahnya stokastik K cross up terhadap D. Jadi biru cross up terhadap oranye. Ya. Kemudian kita cek dulu stokastik up cross up terhadap stokastik D ya. Oke. Nah, ini bakal muncul saham apa nih? Nah, KARW ini muncul nih, udah mulai golden cross lah. Cross up itu istilahnya golden cross ya. Kemudian Temas. Ini juga udah sedikit mulai cross ya. Kemudian apa nih? Bank Maya ini juga crossing up ya. Kayak gitu. Jadi muncul semuanya. Oke. Nah, ini kita reset all. Kemudian kita mau lihat volume. Nah, ini bisa volume price, force market, segala macam. Ini penggunanya, ini tinggal di set mau volumenya hariannya seberapa, selama 30 hari itu pakainya apa gitu ya. Jadi screenernya bisa dipilih. Terus kita mau pakai, even mau pakai VWAP, nah volume weighted average price itu juga bisa, misalkan above berapa, dan tinggal dipilih di sini sama. Kan penggunanya seperti moving average. Kemudian kalau kita mau ngecek apa lagi ya? Technical ya, paling technical. Karena kita lebih seringnya pakai technical, jadi kita pakai yang technical aja. Jadi kalau misalkan buat swing ya pakai yang indikator-indikator yang swing, which is kayak MACD, kemudian moving average ya, simple moving average kan yang misalkan 10, 20, 50, 100, 200 itu bisa dipakai ya. Itu biasa untuk position trading ya, yang swing trade, jadi disesuaiin gitu. Karena di sini saya cuma jelasin penggunaannya, tapi kalau untuk jelasin lebih jelas itunya kan berarti kita harus semua harus ngerti dulu. Harus ngerti penggunaan indikatornya dulu. Nah, di sini itu kita bisa ganti. Ini kan tadi ada last, ini misalkan kalau saya ganti yang performance, kan ini beda semua nih. Nah, kalau mau hapus tinggal klik kanan, kemudian remove column. Nah, mau edit tuh tinggal di sini ada semua. Jadi mau pakainya apa, mau lihat pakainya misalkan simple. Nah, di sini pun juga bisa diedit, Bapak Ibu ya. Saya simple moving average 5 terhadap simple moving enggak usah. Simple moving average 5 aja. Ini saya hapus. Remove karena ini nggak pakai ya. Nggak pakai. Jadi kita pakai yang di sini. SMA 5 kita klik, ini ada setting. Nah, ini juga sama seperti filter. Jadi tinggal pilih above of equal terhadap moving average 20. Nah, ini nongol semua nih, NICL, MDK segala macam. Kemudian misalkan mau value-nya di atas 200 misalkan. Ini akan nongol semua. Value-nya di atas 5.000. Ada nggak ya? LPPF. Value-nya di atas 2.500. MDK segala macam nongol. Ya, jadi itu tergantung settingannya lah. Nah, mau pakai yang stokastik di sini ada juga. Tinggal klik ya ini. Dan misalnya ini mau hapus saja. Nah, stokastik K above or equal terhadap stokastik D. Nah, ini juga nongol. Ya. Kemudian cross down terhadap
Nah, ini juga nongol. Ya, kemudian mau pakai, misalkan kita setting ini ya. Ini udah below of or equal terhadap stochastic D ya. Kemudian kita tambah lagi MACD level ya. Level, tinggal klik di sini. Cross up atau mungkin ya cross up ya. Oh, gampangnya gini. Cross up terhadap 0. 0 yang tadi yang saya ajarin tadi, ini nggak ada. Kemudian above di 0, nah ini muncul nih. Berarti ini adalah saham-saham yang secara diaktifin dua saham ini, aktifin dua filter ini, nongol 3 saham ini gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalau misalnya udah selesai nih mau di save, tinggal klik di sini screens, tinggal save screen as gitu ya. Tinggal di save aja. Ntar mau ganti tinggal klik. Coba saya lihat. No, jangan. Coba saya refresh. Nah, ini saya pakai filter apa sih? Ini relative volume, above value 1. Kemudian volumenya lebih kecil. Ini aja sih, technicalnya sih pakai itu doang sih, ya unusual volume ya. Kemudian yang ininya, template-nya di sini last chain technical rating, ini juga cukup membantu ya. Volume price, nah nanti kan tinggal ngedit doang gitu. Mau nambah apalagi segala macam ada di sini. Misalkan mau nambah VWAP, volume weighted, VWMA nih, volume weighted VWMA. Nah, ini tinggal diedit aja VWMA-nya mau di mana. Cross up terhadap apa gitu. Tinggal dipilih. Cross up terhadap low-nya harga kemarin, atau mungkin high-nya harga Bovin ini nongol. Kemudian cross up terhadap open. Ya, coba kita klik, kita coba minimize ya. Di sini bisa minimize. Dan kita klik Bovin. Coba saya aktifin VWMA. Volume weighted moving average yang 20. Nih 20. Apa nih? Tadi cross up di open. Cross up di open ya. Tadi opennya berarti udah di atas gitu. Cross down. Coba kita lihat. Above terhadap simple moving average atau mungkin ya moving average 10. Ya, tinggal edit, tinggal apa segala macam. Value-nya mau berapa? Misalkan 200. Berarti harga 200 ya, nongol. MDKA. Ini udah di atas semua ya. Jadi ini semua tinggal diedit doang. Kalau mau nggak mau pakai tinggal remove, hilang ya. Jadi kayak gitu aja. Oke. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga ini membantu Bapak Ibu segala macam ya. Dan ini juga videonya udah cukup panjang. Jadi semoga bisa membantu. Kalau misalnya nggak ngerti nanti bisa tanya saya langsung ya di grup atau di Discord. So itu aja untuk penjelasan soal TradingView kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu udah nunggu cukup lama. So saya tutup untuk video ini. Terima kasih.